Pelatih Timnas Indonesia Junior adalah Raja Epic Comeback. Mendengar pelatih Myanmar Aung San Suu melontarkan kata-kata Indonesia Champion ketika menutup sesi konferensi pers usai laga semifinal Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwarjo. Tim junior The White Angel harus menelan pil pahit meski sempat unggul lebih dulu pada menit-menit akhir pada babak pertama. Skuad Merah Putih kemudian menunjukkan kualitas epic comeback-nya lewat eksekusi tendangan bebas yang apik dari Rizky Afrizal menit ke-70. Skor bertahan imbang 1-1 hingga waktu normal. Alhasil laga berlanjut dengan duel penalti dan Garuda Asia pun menorehkan kemenangan 5-4 dalam adu jitu tendangan 12 pasi itu. Zomio yang meladeni sesi konferensi pers serta tanya jawab dengan wartawan menyuarakan dukungan Indonesia menjadi juara. Indonesia juara, kata Zomio dengan bahasa Inggris ketika bermaksud berdiri menutup sesi konferensi pers. AFC Zona ASEAN 2022, pelatih PSM Makassar protes sportivitas tim Malaysia. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mempertanyakan sportivitas pemain Kedah Darul Aman dalam laga semifinal Piala AFC Zona ASEAN 2022 di Stadion 1 Wayan Dipta Gianyar Bali Selasa 9 Agustus 2022. PSM Makassar mencetak sejarah baru lolos ke babak final AFC Zona ASEAN setelah mengalahkan Kedah Darul Aman asal Malaysia dengan skor tipis 2-1. Meski pemain Juku Ejo harus kehilangan 2 pemain akibat terkena sanksi kartu merah, namun skor 2-1 bertahan hingga berakhirnya pertandingan. Bima Sakti minta maaf ke Vietnam di Piala AFF U16. Final Piala AFF U16 2022 Indonesia versus Vietnam kembali bersua. Coach Bima ungkap begini. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengaturkan maaf ke pelatih Vietnam dalam jumpa pers Piala AFF U16 2022. Bima meminta maaf karena dalam pertandingan sebelumnya di semifinal babak terakhir grup A pada Sabtu 6 Agustus 2022 lalu ada insiden yang menimpa Vietnam. Tidak hanya dicaci oleh supporter, Vietnam juga dilempari botol. Saya ingin memohon maaf kepada Vietnam, hanya teriakan tidak masalah. Tapi jangan sampai lempar botol atau bikin hal-hal yang tak baik. Dukungan tetap diberikan tapi secara sportif, kata Bima. Segera dibandingkan dengan sosok Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sudah kembali berkarir di Eropa. Bagus Kahvi akhirnya buka suara. Diketahui Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Bagus Kahvi adalah 3 pesepak bola Indonesia yang selalu melebarkan sayapnya dan berkarir di Eropa. Seolah gerah dengan banyaknya kritik dari netizen. Ditambah dengan nasibnya yang dibandingkan dengan Egy Maulana dan Witan Sulaiman, Bagus Kahvi mulai angkat suara. Terpantau Rabu 10 Agustus 2022 lalu, Bagus Kahvi sedang berada di Kedutaan Besar Yunani di Jakarta. Ia mengunggah momen berharga itu di Instagram story-nya. Namun ada kata-kata menohok selipkan Bagus Kahvi di unggahan itu. Hanya karena itu memerlukan waktu, bukan berarti itu tidak terjadi, ungkap Bagus Kahvi dengan menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dengan huruf yang kecil. Kata-kata ini seolah menepis semua kritikan orang-orang padanya yang kembali ke Liga Indonesia, bahkan harus bermain tarkam. Adapun klub yang akan dibela oleh Bagus Kahvi di Yunani kemungkinan besar adalah klub yang sudah dia-follow di Instagram dan viral beberapa waktu lalu. Klub tersebut bernama Asteras Tripolis. Asteras Tripolis saat ini tampil di kompetisi kasta tertinggi Liga Yunani. Tim berjuluk Arkadian itu telah bermain di Liga Super Yunani sejak 2007 atau 15 tahun yang lalu. Respek hebat, top skor Ansan Greener beri pujian mengagumkan pada Indonesia. Pemain andalan Ansan Greener, Choi Jin-joo, yang saat ini sudah mengoleksi 5 gol dan 2 assist dan menjadi top skor sementara tim. Choi pun beri pujian manis pada bek Timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam, sosok yang kemudian menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Asnawi berhasil mengoleksi 2 gol dalam beberapa pertandingan bersama Ansan Greener, yang hal itu sangat disorot Choi Jin-joo. Choi menilai performa The Green Wolves kini sedang berada di puncak.
Ahsan kini berada di peringkat ke-9 klasemen sementara K-Leg 2 dengan raihan 27 poin dari 29 pertandingan yang sudah dilakukan. Selain memberi dampak dalam permainan, kehadiran Asnawi juga membuat Ahsan mendapat dukungan supporter asal Indonesia di setiap pertandingannya. Dampak Asnawi itu disadari benar oleh Choi. Awalnya ia tak menyangka betapa populernya Asnawi sebagai seorang pesepak bola. Bahkan ia baru merasa sebagai pesepak bola profesional saat mendapat dukungan supporter Indonesia. Sejujurnya saya tidak begitu menyadari betapa populernya Asnawi di negara asalnya. Ketika saya menerima dukungan semacam ini, saya juga merasa menjadi seorang profesional. Asnawi juga terlihat berbeda hari ini. Dia seorang pemain hebat, ucap Choi Jinjo seperti dikutip dari Spotji. Andrika Rahman, kiper timnas U16 mendapat peringatan khusus dari sang pelatih. Meski sukses membawa timnas Indonesia U16 menembus final Piala AFF U16 2022, Andrika Fathirrahman mendapat peringatan dari sang pelatih. Dia diminta tidak mengulangi kesalahan seperti di semifinal. Mengutip dari Antara, Bima Sakti mengatakan, nanti ketika melawan Vietnam dalam final, tak boleh ada lagi kesalahan antisipasi dan kurang komunikasi, kata Bima usai pertandingan versus Myanmar. Andrika menjadi pahlawan di babak adu penalti karena menepis satu tendangan pemain lawan. Namun di mata Bima, hal ini tak menghapus kesalahannya ketika salah mengantisipasi umpan lambung lantaran bertabrakan dengan rekannya yang membuahkan gol bagi Myanmar. Begitu tadi kami menang, Andrika langsung mendatangi saya dan minta maaf atas kesalahannya. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan baik, tapi mungkin suaranya kurang jelas sehingga terjadi gol ke gawang kami, tutur Bima. Supporter timnas Indonesia bikin kegaduhan, Iwan Bole murka. Ketum PSSI Muhammad Iryawan mengamuk pemain Myanmar U16 dilempar botol oleh oknum supporter Indonesia U16. Muhammad Iryawan berharap hal serupa tak terjadi lagi pada laga saat timnas Indonesia U16 bertemu timnas Vietnam U16 di semifinal Piala AFF U16 2022, Jumat 12 Agustus 2022 malam WIB. Mengutip dari Antara, Muhammad Iryawan mengatakan tentu itu tak boleh terjadi lagi. Itu bukan tindakan terpuji. Tidak sepatutnya melemparkan botol minuman ke arena pertandingan. Itu sangat disayangkan. Menurut Iryawan, para pendukung timnas Indonesia U16 sudah semestinya menunjukkan rasa hormat dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyatakan sikap para pemain timnas Indonesia U16 yang mengapresiasi lawan meski pertandingan berlangsung sengit di lapangan.